Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Andatu Pradinata, NIM 181408282 dari kelas SI 5G, mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan pada internet. Latar belakang. Perkembangan dunia internet pada saat ini telah mencapai suatu tahapan yang begitu cepat, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap sudut kota banyak ditemukan tempat-tempat internet yang menyajikan berbagai jasa pelayanan internet. Sejarah pelayanan internet dari mulai ditemukan hingga menjadi suatu kebutuhan manusia sampai saat ini sangatlah panjang. Namun, keindahan internet tidak seindah namanya yang dijanjikan dapat memberikan berbagai informasi yang ada di belahan dunia manapun. Karena berbagai kejahatan yang ada di kehidupan nyata ternyata lebih banyak ditemukan di dunia internet. Saat ini, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai salah satu wahana komunikasi dalam bisnis maupun untuk privat. Tetapi, di balik itu masih banyak lubang kelemahan sistem di internet yang bisa dimanfaatkan oleh para cracker untuk tujuan tidak baik, seperti bom mail, pengacak-acakan homepage, pencurian data, password, ataupun nomor kartu kredit, dan lain-lain. Ruang lingkup. Permasalahan yang akan dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan internet. Permasalahan dan penanggulangan keamanannya dalam dunia maya, serta upaya untuk mengurangi tindak kejahatan dalam dunia maya. Pembahasan. Konsep keamanan jaringan internet. Pada era global sekarang ini, keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk lebih diperhatikan, karena jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Kejahatan cyber atau lebih dikenal dengan cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung juga pada internet. Dan ada beberapa lubang keamanan pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker, dan script kiddies. Kejahatan yang terjadi dapat berupa 1. Pencurian terhadap data, akses terhadap jaringan internal, perubahan terhadap data-data penting, pencurian informasi, dan berujung pada penjualan informasi. Ancaman dalam penggunaan internet. Tipe-tipe ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu interupsi. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contoh, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk dan pemotongan kabel komunikasi. Intersepsi. Intersepsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Contoh, penyadapan untuk mengambil data rahasia dan mengcopy file tanpa otorisasi. Modifikasi. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh, mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara beda, dan memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan.
Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan. Pada dasarnya, ancaman datang dari seseorang yang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam suatu jaringan komputer. Karena itu, harus ditentukan siapa saja yang diperbolehkan mempunyai akses legal ke dalam sistem, dan ancaman-ancaman yang dapat mereka timbulkan. Pelaku kejahatan internet. Tipe-tipe dari pelaku kejahatan internet di dunia maya umumnya tipe mereka diambil dari cara kerja dan tujuan mereka dalam melakukan tindakan perilaku yang menyimpang. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hacker ini menjurus ke arah yang lebih negatif. Karenanya, istilah pun bertambah untuk membedakan yang satu dengan yang lain, yakni ada 1. Cracker. Cracker merupakan seseorang yang masuk secara ilegal ke dalam sistem komputer. Istilahnya cracker ini merupakan para hacker yang menggambarkan kegiatan yang merusak, dan bukan hacker yang pada pengertian sesungguhnya. Cracker merupakan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap jaringan telepon, misalnya menyadap jaringan telepon seseorang atau badan pemerintahan dan menelpon interlokal gratis. Carder merupakan kelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan manipulasi nomor kartu kredit orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Aspek keamanan komputer dalam internet. Saat kita menggunakan komputer dengan koneksi internet yang keperluannya penting, yang membutuhkan privasi dan integritas tinggi, baik yang bersangkutan dengan transaksi maupun tukar-menukar data yang sifatnya privat, maka harus diperhatikan beberapa syarat keamanan internet. 1. Privasi. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikomunikasikan dan disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak saja. Maksudnya, data-data pribadi yang bersifat pribadi harus dapat terjaga dan dapat dipastikan terproteksi dengan baik. 2. Integrity. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikirimkan secara menyeluruh, lengkap, dan dalam keadaan tidak berubah. Maksudnya, informasi yang dikirim tidak bisa diubah tanpa seizin pemiliknya. Availability. Sistem yang bertugas mengirim, menyimpan, dan memproses informasi dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkannya. Contoh, hambatan denial of service attack atau DOS attack, di mana server dikirim permintaan, biasanya palsu, yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain, atau bahkan sampai down, hang, atau crash. 4. Authentication itu sistem harus memastikan bahwa pihak, objek, dan informasi yang berkomunikasi adalah real, bukan palsu. 5. Access control. Sistem harus dapat melakukan kontrol akses, merupakan cara pengaturan akses kepada informasi. Security attack models. Menurut William Sterling, Network and Internetwork Security
Rittenhouse 1995, serangan atau dalam kurung attack terdiri dari 1. Interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditunjukkan kepada ketersediaan dalam kurung availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. 2. Interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan dalam kurung wiretapping. 3. Modification, pihak yang tidak berwenang tidak akan berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah dalam kurung taper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan merugikan pemilik website. 4. Fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Contoh kasus penyalahgunaan internet di Indonesia. Berdasarkan berita Jurnal Pos, pada tanggal 5 Desember 2012 menjelaskan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua setelah negara Ukraina dalam penyalahgunaan internet dari 230 juta penduduk. Indonesia yang mengoperasikan teknologi internet, peringkat tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan sekali bagi masyarakat Indonesia. Berikut contoh kasus penyalahgunaan internet di Indonesia. Kasus pembobolan website KPU. Pada tanggal 17 April 2004, Denny Hermansyah melakukan device dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam website KPU. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu menjadi berkurang. Dengan berubahnya nama partai di dalam website, maka bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa diubah. Kronologi pembobolan. Pada tanggal 16 April 2004 sekitar pukul 01.43 waktu Indonesia bagian Barat, tes terhadap sistem keamanan kpu.co.id melalui cross-site scripting menggunakan Internet Protocol atau IP. Publik PT Dana Reska. Serangan pertama itu gagal. Selanjutnya, terdakwa menggunakan IP milik warnet yang berada di Jalan Kaliurang, KM 8, Yogyakarta, menggunakan nama Exnosure. Pada 17 April 2004, sekitar pukul 3:12 waktu Indonesia Barat, menyerang lagi server tnp.kpu.co.id dengan cara memberi perintah melalui program SQL. Penambahan kode SQL tersebut telah menyebabkan perubahan pada salah satu nama partai di situs TNP KPU. Terdakwa berhasil melakukan perubahan pada seluruh nama partai di situs TNP KPU pada jam 11:24 sampai dengan jam 11:34 waktu Indonesia bagian Barat. Perubahan ini menyebabkan nama partai yang tampil pada situs yang diakses oleh publik berubah. Awalnya, tersangka bermaksud mengubah hasil perolehan suara dengan cara jumlah perolehan suara dikalikan 10. Namun gagal karena file jumlah suara tidak sama dengan file yang tersangka tulis dalam sinteks penulisan.
Mengenal DDoS attack, teknik peretasan yang melumpuhkan situs KPU. Apa itu DDoS attack? DDoS atau kepanjangan dari Distributed Denial of Service merupakan serangan cyber yang dilakukan dengan cara membanjiri situs web atau suatu jaringan dengan permintaan dalam kurung request yang tinggi dan dalam waktu yang bersamaan. Aksi peretasan pada situs web KPU bukan kali pertama terjadi. DDoS bukanlah satu-satunya teknik yang dipakai para peretas. Namun, serangan DDoS pada laman atau jaringan yang berhubungan dengan pemilihan termasuk jarang terjadi. Data statistika lainnya menyebut dunia video game merupakan yang paling banyak diserang. Ada dua tujuan soal serangan cyber. Pertama, untuk mencuri data. Kedua, melumpuhkan situs web agar tidak dapat diakses oleh publik. Serangan DDoS yang menyasar KPU termasuk yang kedua. Masyarakat tentu dirugikan karena tidak bisa mengakses proses dan hasil pemungutan suara. Dalam konteks Indonesia, pada Pilkada serentak 2018 kemarin, Indonesia memang belum memakai sistem pemungutan suara berbasis internet atau e-voting karena masih memakai manual. Dalam aksi penyerangan terhadap situs KPU, peretasan tak menyentuh data hasil pemungutan suara sama sekali. Cara mengatasi DDoS attack. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan jika website atau sistem Anda terkena DDoS. 1. Melakukan identifikasi serangan. Biasanya jika mempunyai server sendiri, tanda-tanda jika sedang terjadi serangan DDoS akan terlihat. Jika diketahui, maka Anda bisa bersiap-siap melakukan penanganan sebelum serangan DDoS lebih serius. 2. Mempertahankan parameter network. Ada beberapa langkah teknik yang dapat diambil untuk mengurangi sebagian efek dari serangan, dan beberapa di antaranya cukup sederhana. Misalnya, Anda dapat memperbesar bandwidth. Jika masih melakukan pelebaran bandwidth, cara ini bisa dicoba untuk memberikan waktu agar sistem tidak sampai down. Jika serangan DDoS terlalu besar, maka cara ini mungkin tidak akan berpengaruh banyak untuk penanganan. Ketiga, menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Salah satu ciri serangan DDoS adalah menyerang alamat IP dari sistem, sehingga Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia jasa internet yang dipakai dan mendeteksi serangan yang terjadi. Keempat, menghubungi spesialis DDoS. Langkah terakhir yang bisa diambil adalah dengan menghubungi layanan spesialis DDoS yang bisa mencoba membantu Anda untuk menangani serangan yang terjadi. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan. Jaringan komputer internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya kurang aman. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan, maka dari itu menjaga keamanan jaringan internet, user dalam hal ini pengguna jaringan internet, harus juga mempunyai etika berinternet yang baik, atau dengan kata lain, tidak menyalahgunakan penggunaan internet. Saran diharapkan ke depannya nanti penggunaan sistem penanggulangan kejahatan internet dikembangkan, karena sangatlah diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan bagi semua pengakses internet. Selain untuk menjaga data-data dari perusahaan,
pencurian maupun pembajakan. Sistem penanggulangan kejahatan internet juga berfungsi sebagai dinding pengawas dari penyusup untuk melakukan tindakan kriminal dalam dunia maya. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang keamanan jaringan internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.